Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Sebentar lagi kita akan masuki bulan puasa. Jadi saya akan bahas mengenai IHSG dan juga sektor-sektornya. Kira-kira sektor apa yang menarik selama bulan puasa dan juga setelah bulan puasa ya, seperti itu ya. Jadi setelah Idul Fitri, kira-kira bagaimana sektor apa saja yang menarik. Karena kalau kita lihat sekarang, IHSG memang sedang tes support psikologisnya ya, sekitar 6.500 ya. Jadi kira-kira apakah dia akan bertahan di atasnya atau gagal gitu ya, seperti itu ya. Jadi saya akan bahas mengenai indeks sektoral. Saya lihatkan dulu untuk grafiknya atau chartnya ya. Sebentar. Saya ganti screen-nya dulu, maaf agak lambat. Um, Bentar ya. Baik, kalau kita bahas, pertama yang kita bahas adalah untuk mengenai indeksnya ya, IHSG ya. Nah, kira-kira IHSG ini sudah aman nggak Pak Sunar? Ataukah dia akan masih turun lagi ya? Ini pernah saya sebutkan juga di grup saya ya, bahwasanya support psikologis untuk IHSG itu adalah sekitar 6.480 sampai dengan 6.500 ya. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan di sini. Dan saat ini dia akan menguji testing resistennya di 6.700 ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya ya, setelah kuartal 3 2021 ya, IHSG bergerak kecenderungan sideways ya, di antara range-nya sekitar 6.480 sampai dengan 6.700 ya. Walaupun high dia sampai 6.750 lah. Jadi boleh dikatakan 6.480 sampai dengan 6.750. Itu sideways range-nya sebelumnya kuartal 3 sampai dengan kurang lebih Januari ya, tahun depannya ya. Jadi IHSG ini sebenarnya kalau dia masih bertahan di atasnya 6.480, dia masih menarik peluang untuk breakout ke atas 6.700. Nah, setelah dia breakout ke atas 6.700, selama dia berada di atasnya 6.700, sebenarnya market kita masih cukup aman ya. Jadi koreksinya itu kalau kita perhatikan, walaupun dia turun di bawah 6.700, selama dia masih di atasnya support psikologisnya sekitar 6.500 ya, dia masih ada peluang untuk rebound kembali ya. Jadi ada peluang untuk re-entry bagi yang sebelumnya sudah jual ya, seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan sini, IHSG ini setelah dia tembus ke atas 6.700, kira-kira arahnya kemana gitu ya. Dan kita lihat dulu untuk saham-sahamnya ya. Jadi kalau kita perhatikan mengenai analisa untuk indeks ya. Jadi ini adalah indeks composite ya yang saya tampilkan sini ya. Kalau kita bicara mengenai IHSG, maka kita lihat dari market weight-nya ini ya. Jadi kalau dia rebound atau mantul IHSG-nya, maka yang fokus kita adalah saham-saham yang masuk dalam 10 terbesar ya. Dan 10 terbesar ini kalau kita jumlahkan market weight-nya, persentasenya dia itu kurang lebih sekitar 45% ya, seperti itu ya market weight-nya. Jadi itu yang paling penting kalau kita mau bicara mengenai dari indeks kemudian ke saham-sahamnya ya turun ke saham-sahamnya dari 10 ini ya yang saya punyai adalah BPCA saya punya, BBRI saya punya, BMRI saya punya, kemudian BBNI saya juga punya, ASI saya nggak punya, Bayan saya nggak punya, Telkom saya nggak punya, eh, Unilever saya nggak punya, Gojek Tokopedia ini, Goto ini eh, saya sebelumnya sudah punya tapi kena cut loss, saya belum buyback ya untuk Gojek Tokopedia. Jadi andalan saya atau porsi yang terbesar adalah di saham di BMRI, kemudian BBCA, BBRI ya. BBRI memang nggak seberapa besar ya porsi saya ya seperti itu ya. Jadi kalau yang ingin tahu, wah Pak Sunar kira-kira kalau IHSG ini rebound kencang lagi dari area 6.700 ya, eh, kemudian sampai ke kurang lebih 7.000 ya resisten berikutnya atau sekitar di sini 6.950-an, maka saham-saham yang menarik adalah saham-saham yang masuk dalam 10 kapitalisasi terbesar tadi ya, market cap-nya ya seperti itu ya. Jadi fokus kita ke sana kalau yang mau memperhatikan mengenai IHSG-nya. Nah, kalau mengenai sektoralnya nanti kita bahas mengenai indeks sektoralnya. Jadi cukup jelas ya bahwasanya IHSG ini masih aman. Kalau ada yang bilang wah IHSG itu sudah istilahnya um, bearish gitu ya. Ya memang dia masih bearish ya jangka pendeknya. Tapi kalau kita lihat jangka menengahnya ini dia kecenderungan masih sideways ya, masih dalam batas toleransi lah koreksinya maksimum sampai 6480 ya. Kalau misalnya turun lagi di bawah 6480, maka ada baiknya kita keluar dulu dari indeks ya, terutama
saham-saham yang masuk dalam 10 terbesar dari kapitalisasinya ya. Ada kemungkinan juga turun seperti itu ya. Jadi 480 itu adalah support psikologis. Support psikologis itu artinya area support di mana kalau itu ditembus ke bawah, ya market ada kemungkinan pasti panik ya seperti itu ya. Dan kalau panik, memang kita jual dulu, tapi setelah meredah kita barusan buyback ya. Strateginya seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama adalah untuk eh, indeks sektoral IDX Health ya, sektor kesehatan ya. Dan kalau kita perhatikan di sini area sektor kesehatan ini sebenarnya trading range-nya cukup mudah ya. Jadi sekitar 1535 sampai dengan 1578 ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 1578, maka dia akan testing sistem berikutnya sekitar 1600-an seperti itu ya, 1622. Itu untuk IDX Health, sektor kesehatan. Nah, sama apa yang kita perlu perhatikan untuk sektor kesehatan? Kalau kita lihat di sini, eh, kita lihat untuk IDX Health ya. Jadi saham-sahamnya yang kita perhatikan, misalnya kalau dia reboundnya kencang, maka pilihan saya adalah ada dua sektor sebenarnya. Bukan sektor ya, maksudnya dua subsektor ya seperti itu ya. Jadi untuk yang divisi obat, kemudian rumah sakit. Sebenarnya ada lagi divisi laboratorium ya, tapi saya fokusnya ke obat dan rumah sakit ya seperti itu ya. Nah, kalau obat ini andalan saya tetap ke LBF ya seperti itu ya. Kalau rumah sakit itu ya kalau nggak Mika ya Siloam ya seperti itu ya, atau Care. Um, Kalau divisi pemeriksaan kesehatan itu Prodia ya, PRDA ya. Dan juga mungkin eh, kalau kita lihat di sini, bentar, ini ya, dari saham-sahamnya di sini untuk laboratorium selain PRDA, Prodia, kemudian ada DGNS ya, seperti itu untuk laboratorium. Tapi kalau saya bilang sih kalau mau fokus di KLBF atau SIDO ya, pilih salah satu ya. Kemudian Mika, Hill atau Care ya seperti itu ya. Atau Siloam. Jadi ada 4 kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya sih Mika dan Siloam ya. Kalau Hill dan Care ini juga menarik juga. Cuma kadang-kadang dia fluktuasinya lumayan tinggi ya seperti itu ya. Em, itu kurang lebih untuk sektor kesehatan. Dan kemudian kita kembali ke grafiknya. Jadi dia ada dua trading range ya. Saat ini masih menarik. Kalau dia misalnya tembus di bawah 1521 ya indeksnya, ya ada kemungkinan ada baiknya kita keluar dulu dari sektor kesehatan ya seperti itu ya. Memang kalau kita bicara mengenai indeks, saya sudah sering kali bilang ya, fokusnya tetap ke saham-sahamnya ya. Jadi indeks itu hanya kurang lebih acuannya kira-kira sektor apa yang menarik ya, atau lagi bullish atau lagi bearish ya kalau misalnya dia lagi lesu ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya sektor kesehatan ini masih cukup menarik ya. Nah, dia sudah memotong MA20-nya ke atas. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya IDX Finance. Jadi sektor keuangan ini memang dia cukup menarik dalam arti dia itu sudah tertekan lumayan dalam ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini dia sudah testing area support psikologisnya di 1335. Artinya setelah dia rebound ya di sekitar setelah semester kedua ya tahun 2021. Nah, untuk IDX Finance ini dia bertahan di atasnya 1335-nya. Kemudian dia naik tinggi ya seperti itu ya. Nah, sekarang dia sedang di bawah untuk indeks finance. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk mulai buy ya seperti itu ya. Tapi perlu diingat tidak semua saham yang di sektor finance itu bagus ya. Nah, kita lihat aja untuk sektor finance ini saya lihatkan untuk saham-sahamnya. Jadi untuk di sektor finance ya IDX Finance bentar. Nah, ini ya. Nah, bobot terbesar memang hanya sekitar big banks yang empat ini ya, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI ya. Jadi saran saya sih fokus di sana. Tapi kalau misalnya Anda nggak suka big banks, yang cukup menarik biasanya fluktuasinya tinggi adalah grup panin ya, seperti PNBN, kemudian PNIN, PNLF, seperti itu ya, CFIN ya. Jadi sebenarnya kalau untuk grup panin ini ya, saya sarankan sih pilih salah satu aja ya seperti itu ya. Jadi ini kan ada CFIN, kemudian Panin, PNIN, PNBN, PNLF ya seperti itu ya. Nah, kalau saya sih untuk grup Panin ini pilih PNBN atau PNLF aja. Atau kalau tiga ya PNIN. Tapi jangan semuanya ya. Jadi maksimum
Kalau masih satu grup ya, maksimum dua aja, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena resiko kalau misalnya terjadi kasus dalam satu grup ya, kalau Anda pegang semuanya dalam satu grup ya, bisa jatuh semua portfolio Anda ya, seperti itu. Jadi intinya adalah diversifikasi. Yang terakhir memang PNBN reboundnya lumayan kencang ya, seperti itu ya. Dan kalau yang suka non bank itu biasanya sentimennya adalah SRTG ya. Seperti itu ya. Kalau yang nggak suka bank ya mungkin SRTG ya seperti itu ya. Yang murni investasi ya, sektornya seperti itu ya di bidang keuangan. Nah, untuk yang syariah ya sejauh ini yang cukup menarik sih BRIS ya. Karena syariah yang lainnya mungkin kurang ya. Atau kalau yang suka bottom fishing yang di bawah-bawah mungkin bisa ambil yang grup panin PNBS ya seperti itu ya, untuk yang syariah. Nah, di sini untuk bank ini saya sukanya adalah BCA, BMRI ya, seperti itu ya. Itu yang paling saya suka. Bukan berarti yang lainnya nggak suka, nggak. Saya punya juga untuk BBRI dan BBNI ya, seperti itu ya. Jadi dari tahun 2013 ya, sejak saya masuk di saham sampai sekarang, itu saya bertahan kuat ya. Dalam arti loss saya nggak sampai tergerus modalnya, itu karena kebanyakan portfolio saya adalah saham-saham defensif yang di sektor perbankan ya, seperti itu ya. Jadi BBCA, BBRI, BMRI, BBNI itu portfolio saya banyak sekali ya. Pernah dulu saya hampir stres juga, saya cerita aja di BBNI ya, karena waktu itu ada berita jelek ya, laporan keuangannya tiba-tiba itu NPL-nya naik tinggi, sehingga dia harus memotong labanya drastis ya, turun drastis ya labanya BBNI ya, karena CKP-nya dia keluarkan banyak karena NPL-nya tinggi ya. Waktu itu ada satu kuartal ya, saya ingat ya, kuartal pertama kalau saya bad news-nya langsung sahamnya turun dalam ya, seperti itu ya. Tapi terbukti dalam waktu beberapa saat dia berhasil naik lagi ke atas 10.000 ya. Dan sekarang dia masih cenderung untuk eh, bertahan untuk naik lagi ke atas 10.000 ya untuk BBNI ya. Tapi masih cukup kuat resisten 10.000. Nah, kalau kita lihat untuk sektornya, ini IDX Finance ini sebenarnya menarik banget ya. Tapi nggak semuanya ya. Hindari untuk saham-saham yang digital yang sebelumnya sudah naik tinggi ya. Seperti Arto ya, itu sudah naik tinggi. Memang kalau rebound ya, dia lumayan kencang ya. Tapi resikonya juga tinggi ya, seperti itu ya. Jadi Anda harus paham juga kalau ambil Arto itu resikonya tinggi ya, seperti itu ya. Dan juga saham-saham yang fluktuasi naiknya seperti BBYB ya, seperti itu juga fluktuasinya tinggi ya. Atau grupnya MNCN, BABP ya, seperti itu ya. Jadi saran saya lebih ke big bank saja. Kalau mau yang second liner mungkin yang grupnya Panin gitu ya, PNBN, PNIN atau PNLF ya, seperti itu ya. Atau yang syariah pilih yang PNBS, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk sektor properti. Sektor properti ini sebenarnya masih strong downtrend ya. Industrinya juga masih lesu. Karena kalau kita lihat kenaikan suku bunga ya, itu biasanya yang sektor yang terdampak paling besar adalah sektor properti ya. Tapi kita juga jangan lupa, kadang-kadang kalau developer atau pengembang, biasanya dia melakukan subsidi ya. Jadi walaupun kenaikan bunganya tinggi, untuk menaikkan penjualan, dia akan melakukan subsidi bunga ya, seperti itu ya. Dan saya rasa sih sektor ini memang masih downtrend. Lebih baik kalau mau buy jangan terlalu banyak atau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 685 ya. Kalau kita bicara mengenai indeks sektoralnya. Nah, kenapa kita juga harus lihat indeksnya? Kadang-kadang seperti ini ya. Misal dalam satu sektor properti ya, ada satu saham yang naiknya kenceng banget ya. Yang lainnya itu cenderung lesu. Ya, kita harus waspada. Berarti kenaikannya saham tersebut ya, itu dia tidak didorong oleh sektoral. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai kita juga ambil lagi yang lainnya ya seperti itu ya karena sektornya masih lesu. Jadi indeks ini sebagai acuannya. Kalau untuk indeks properti kita bisa lihat daftar saham-sahamnya di sini ya untuk indeks indeks properti. Dan market weight terbesar adalah MKPI, tapi MKPI ini uh, kurang liquid ya. Kalau saham properti yang favorit saya adalah Pakuwon dan CTRA ya seperti itu ya. Oh, Anda bisa pilih salah satu. BSDE dan SMRA ini juga cukup menarik lah. Jadi kurang lebih ada empat ya, Pakuwon, BSDE, CTRA, dan SMRA. Kemudian yang suka fluktuasi tinggi ya, itu Anda bisa pilih seperti BES ya, seperti itu ya. Bentar. Kalau MKPI sih kurang liquid ya, jadi hati-hati. Kemudian yang masih strong downtrend yang harus dihindari ya, kemungkinan sih grupnya Lipo ya, LPKR ya, karena masih eh, dalam kasus ya. Kalau yang anak perusahaan BUMN seperti Pepro, ini saya sih nggak nyarankan ya, ini masih di level 50 ya.
nggak tahu kenapa nggak bangkit-bangkit. Mungkin juga sentimen dari banyaknya kasus BUMN ya seperti itu ya, terutama konstruksi ya. Jadi ini kurang lebih properti ya. Kalau mau pilih ya Pakuwon, BSDE, CTRA ya, CMRA. Kalau yang fluktuasinya tinggi biasanya Anda bisa pilih BKSL atau Dimas ya atau BEST ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk sektornya. Kemudian jadi tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 685 ya indeksnya ya untuk properti ya. Karena sekarang masih strong downtrend. Kecuali kalau ada pure fokus ke sahamnya ya nggak usah lihat ini. Cuma saya hanya menggambarkan dari kalau kita mau menganalisa dari top down ya, dari indeks IHSG kemudian sektoral ya ini kurang lebih pembahasannya seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk IDX basic ya, basic materials. Nah, kalau kita lihat ini masih strong downtrend ya seperti itu ya. Nah, kalau kita mau buy, ada baiknya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1160-an. Karena kalau selama masih di bawah 1160, ini kecenderungan bearish ya. Jadi kalau dia bertahan di atas 1160, untuk sektor IDX basic ini menarik ya. Jadi kalau dia naik, kita boleh mulai melirik saham-sahamnya seperti itu ya. Jadi kalau sekarang dia masih cenderung lesu, masih strong downtrend ya. Nah, kalau kita lihat untuk IDX Basic ini saham yang perlu kita perhatikan apa saja gitu ya. Jadi saya lihatkan untuk saham-sahamnya IDX Basic ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan fokusnya kurang lebih ini lumayan banyak sih ya. Untuk IDX Basic ada sekitar 10-an ya. Biasanya sih saran saya sih di dua saham yang paling bagus ya. Maaf ada tiga lah kurang lebih 3 sampai 4 ya. Jadi Anda bisa pilih ini MDKA untuk sentimen emas biasanya, kemudian Inco untuk nikel, kemudian SMGR atau INTP ya. Kemudian kalau sektor industri kertas ya, industri kertas biasanya INKP ya atau Tekim ya. Seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih untuk sektor IDX basic ya. Kalau yang suka fluktuasinya tinggi itu biasanya BRPT, BRPT karena sebelumnya dia pernah naik tinggi ya, diangkat tinggi ya. Kemudian diturunkan, dia sekarang berusaha untuk rebound. Nah, kalau sektor IDX Basic ini saya sukanya, terutama kalau saham untuk TPIA, kemudian INKP, Tekim ya, itu kalau dia sudah mulai bullish, dia bullishnya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi naiknya juga lumayan tinggi. Sama seperti BRPT juga sama ya. Kemudian untuk MDKA ini biasanya sentimen untuk emas saja sesaat saja. Inco juga menarik ya, karena kalau kita lihat mengenai hilirisasi untuk nikel itu masih menarik. Kalau untuk Antam memang dia reboundnya paling tinggi ya. Mungkin didorong oleh kenaikan harga emas terakhir ya. Tapi menurut saya sih Antam ini selama masih di bawahnya 2000 itu masih cenderung resiko ya. Kalau mau spekulasi buy weakness di bawah ya boleh aja. Tapi kalau dia naik ke atas 1900 ya barusan kita buy ya. Targetnya 2000. Kalau dia naik lagi ke atas 2000 kita tambah lagi atau average up ya. Itu kurang lebih untuk Antam ya seperti itu. Ini untuk IDX basic ya seperti itu. Jadi uh, masih cenderung lesu, hati-hati aja, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1160 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk IDX cyclic. Ini mungkin kurang seberapa menarik ya. Dia masih cenderung strong downtrend. Kalau mau masuk ya tunggu aja naik ke atas 820. Tapi dia sebelumnya resisten terdekatnya sekitar 850 aja ya. Seperti itu ya. Jadi kenaikannya nggak terlalu banyak sih untuk IDX cyclic ini. Terus kemudian kalau kita lihat dari saham-sahamnya IDX cyclic ya, Eh, ini sahamnya memang kurang menarik sih. Terus terang aja saya jarang beli di sektor IDX Cyclic ya. Karena MSIN ya, dari kita tahu sendiri ini masih fluktuasinya tinggi. Kemudian masa, mungkin dari IDX Cyclic ini yang cukup menarik adalah MAPI ya, yang uptrendnya masih cukup bagus. Kemudian yang untuk kasih downtrend adalah sekitar ASIS, kalau mulai rebound, era terakhir juga rebound kencang ya, seperti itu ya. Jadi IDX Cyclic ini biasanya kalau saya beli ya kurang lebih ya, kalau nggak hardware ya era ini ya seperti itu ya. Jadi mungkin bisa perhatikan dua atau kalau mau sektor dari retail itu kurang lebih sekitar MAPI ya. Retail maksudnya retail barang-barang ya seperti itu ya. Bukan retail investornya. Jadi untuk MAPI atau yang kurang terkenal ya RALS ini ya seperti itu ya.
itu untuk IDX cyclic. Tapi sebenarnya saya jarang lirik untuk sektor-sektor ini ya. Em, itu kurang lebih untuk IDX cyclic masih strong downtrend. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 820 ya, kita pilih yang market leadernya. Kemudian berikutnya untuk IDX non cyclic ya. Non cyclical ini kebanyakan untuk konsumer non premier ya seperti itu ya. Jadi untuk konsumer ini kalau kita perhatikan ini sudah mulai rebound. Sebelumnya dia sideways ya di antara 720 sampai dengan 730. Jadi kalau mau buy sekarang jangan terlalu banyak. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 730 ya. Seperti itu ya. Itu untuk analisa dari sektornya seperti itu ya. Jadi memang sih kalau kita bicara mengenai saham ya, trading atau investasi, kita fokusnya ke sahamnya. Jadi kalau sektor itu hanya sebagai acuan aja ya. Jadi jangan salah paham ya. Seperti itu ya. Karena kalau kita terlalu kaku di sektornya, indeksnya, kan kita nggak bisa cuan dari indeksnya. Ya, yang menarik biasanya untuk indeks non cyclic ini adalah grupnya Indofood, jadi INDF atau ICBP ya. Ya, Anda pilih salah satu. Kemudian kalau suka sektor unggas, poultry, itu Cepin atau Java. Yang terakhir Cepin, saya sudah buy waktu itu hold ya. Eh, ada loss juga. Kemudian dia rebound kencang ya. Terakhir hari Jumat tanggal 17 ya. 11 Maret dia rebound tinggi kemudian pullback. Nah, sebenarnya untuk chip ini saya belum lihat ya apakah ada sentimen khusus. Eh, tapi memang fluktuasinya lumayan tinggi ya untuk Cepin dan Java ya. Nah, pilih yang mana Cepin dan Java? Ya salah satu aja Anda pilih ya. Kalau saya cenderung ke Java ya. Seperti itu ya. Em, dulu saya suka Cepin tapi akhir ini saya juga Java. Tapi yang terakhir saya belinya Cepin ya seperti itu ya. Eh, bukan Java karena saya fokus di teknikalnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu untuk sektor unggas. Kemudian untuk konsumer selain grupnya Indofood, Anda bisa fokusnya ke Mayora ya seperti itu ya. Mayora ini lumayan menarik kalau dia rebound, mantul ya seperti itu ya. Kalau yang gede seperti rokok dan Unilever itu memang untuk sektor rokok itu sebelumnya dia naik rebound kencang ya. Dan dia sekarang masih konsolidasi, tunggu action berikutnya ya, wait and see. Tapi sektornya memang masih lumayan tertekan ya untuk cukai rokok ya seperti itu ya. Nah juga Unilever ini masih cenderung sebelumnya dia lumayan bagus tapi kemudian dia jatuh ini mulai rebound ya untuk Unilever ya. Jadi kalau yang mau spekulasi buy on weakness ya Unilever sebagai pilihannya yang lumayan menarik. Atau Indofood ini juga menarik, tapi tunggu aja kalau dia naik ke atasnya 6.300. Karena kalau masih di bawahnya 6.300, untuk Indofood ini dia kecenderungan masih testing area support psikologisnya di 6.000 ya. Karena kalau dia turun sebanyak 6.000, dia turunnya bisa dalam. Bisa sampai 5.400-an ya, seperti itu ya. Itu untuk Indofood. Kalau yang suka yang lemot, yang bawah-bawah itu yang saya suka biasanya ULTJ, tapi belinya ketika tunggu dia koreksi dalam ya. Sebelumnya saya sudah pernah sharekan di grup saya ya mengenai Ultra Jaya ini eh, dia memang cukup kuat. Memang sebelumnya laporan keuangannya ada penurunan, tapi industrinya itu cukup solid ya, defensif ya. Jadi Anda bisa pilih eh, INDF atau ICBP, kemudian Mayora. Kalau nggak suka grupnya Indofood ya Mayora. Kalau suka emitennya rokok, Gudang Garam atau HMSP. Kecenderungan sih Gudang Garam ya seperti itu ya. Walaupun nilai per lembar sahamnya jauh lebih tinggi daripada HMSP, tapi dia lebih solid ya seperti itu. Kalau saya lebih suka Gudang Garam, kemudian kalau suka yang eh, company yang besar seperti Unilever, boleh-boleh aja karena dia sudah mulai rebound. Tapi perlu diperhatikan jangan terlalu lama ya, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya untuk Unilever. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti akan saya bahas di beberapa saham-sahamnya individualnya ya, untuk analisa saham mingguannya. Jadi sini saya di sini saya fokusnya ke sektoral ya. Oke, berikutnya untuk IDX Energy. Terutama kalau kita bicara mengenai IDX Energy biasanya batu bara ya. Jadi terakhir itu rebound, tapi reboundnya dia itu gap up ya. Rata-rata seperti ITMG itu gap up tiba-tiba ditutup break up ke atas ya, seperti itu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat memang trennya itu masih cenderung downtrend. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 1.940 sebenarnya masih ada peluang untuk breakout ke atas 2000-an ya, seperti itu ya. Itu untuk IDX Energy. Jadi ke depannya ini ada kemungkinan masih sideways ya. Tunggu masa dividen ya. Kalau industrinya sudah mulai bearish ya. Nah, kalau saya lihat ya. Jadi ini arahnya masih ke bawah. Jadi baiknya bertap aja.
istilahnya itu trading cepat ya. Jadi jangan terlalu hold lama-lama. Kalau kena stop loss atau kena trading stop lebih baik jual dulu. Nanti kalau sudah mulai rebound lagi kita mulai buyback ya seperti itu ya. Kemudian untuk saham-sahamnya untuk sektor IDX Energy ya. Kita lihat di sini IDX Energy. Bentar. Nah, di sini yang paling besar memang porsinya adalah Bayan ya, seperti dia. Bayan ya. Dia memang sahamnya strong bullish ya. Koreksi pun dia masih cenderung cukup kuat. Nah, kalau kita lihat di sini, memang yang terakhir ini reboundnya gap up ya, kebanyakan ya. Adaro, ITMG ya. Nah, kalau sektor EDX Energy ini, kalau fokusnya di batubara, Anda bisa pilih ITMG atau Adaro ya, itu kesukaan saya, atau PTBA yang sebelumnya reboundnya lebih kencang ya. Biasanya market leadernya itu ITMG, tapi yang terakhir itu kecenderungan dipimpin oleh PTBA ya, seperti itu ya. Nah, kalau Anda mau ganti ya boleh aja ke PTBA ya. Seperti itu. Kemudian untuk non batubara itu kecenderungan saya ke Akra ya, yang paling bagus. Pegas memang terakhir saya cut loss ya, mengecewakan ya, turun. Tapi saya belum buyback ya. Jadi untuk yang lainnya mungkin setelah lebih baik daripada Pegas, mungkin saya lebih melirik ke Medco ya, seperti itu ya. Um, jadi mudah-mudahan saya akan kesempatan untuk bahas saham-sahamnya di video yang lainnya. Kali ini saya fokusnya ke sektoral. Jadi IDX Energy ini hanya trading cepat aja. Kalau kena trading stop atau stop loss lebih baik jual dulu ya. Regardless kalau Anda mau dapat dividennya atau enggaknya, ya kalau turun lebih baik jual dulu ya. Daripada Anda memaksakan diri dapat dividennya, memang dividennya ada kemungkinan masih cukup besar ya. Seperti itu ya. Tapi kalau harga sahamnya turun dalam, ya percuma juga ya seperti itu ya. Kalau Anda hold mengharapkan dividennya, iya kalau dividennya itu jauh lebih tinggi daripada penurunan sahamnya ketika Anda hold. Ya, seperti itu. Ya, kalau setelah dividen dia bakalan naik lagi. Nah, kalau turun terus ya, akhirnya makin dalam ya. Jadi tetap fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, bukan ke dividennya ya, seperti itu. Nah, berikutnya untuk sektor infrastruktur ya. Jadi ini masih strong bearish untuk sektor infrastruktur. Saya nggak menyarankan untuk banyak-banyak ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat untuk sahamnya, untuk infrastruktur, sebetulnya kita bisa lihat infrastruktur ini nggak semuanya jelek ya, tapi eh, karena kalau kita perhatikan ya, penurunan dari sektor infrastruktur ini adalah nggak lain karena Wika PTPP ADI ini ya, WSKT ya, jadi konstruksi BUMN itu yang membuat sektornya lesu ya. Dan kalau kita perhatikan untuk sektor infrastruktur ini, saran saya hanya um, ada dua ya, telekomunikasi dan juga yang menunjang telekomunikasi ya, seperti Telkom atau Menara. Memang Menara ini dia masih cenderung bearish ya, tapi kalau dia sudah mulai rebound, mungkin bisa mulai dilirik ya, seperti itu, TPIG atau Tower ya. Nah, kalau ke perusahaan selulernya, mungkin Telkom atau Excel ya, seperti itu ya. ISAT ini memang kuat banget ya, seperti itu ya. ISAT lumayan menarik, tapi saya lebih suka Telkom ya. Atau kalau yang em, di bawahnya Telkom ya Excel, atau yang suka saham gorengan ya Friend, tapi resikonya tinggi ya kok Friend ya. Seperti ini masih 57 ya, resiko ke 50 ya. Jadi Anda bisa pilih Telkom atau Excel, atau kalau misalnya infrastruktur untuk tol ya GSMR ya. Tapi kalau saya rasa sih masih belum ya, masih belum menarik. Atau sektor menara sih ya kalau gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk sektor infrastrukturnya dan gambaran saham-sahamnya. Dan berikutnya adalah indeks transportasi. Nah, kalau kita lihat transportasi ini menariknya ketika dia turun dalam, ini sudah mulai rebound ya, berusaha untuk bertahan di atasnya 1730-an. Nah, selama dia bertahan di atasnya itu sebenarnya cukup menarik. Nah, kalau kita lihat untuk saham-sahamnya di sektor transportasi ya, itu nggak banyak sih sahamnya ya. Jadi makanya sektor transportasi ini jarang saya lirik ya, karena biasanya yang naik kuat adalah Timas ya, Timas ini ya, atau Bird ya, Asa ya. Jadi ada tiga, Temas, Asa, dan Bird. Itu aja yang biasanya kalau kita lihat, kalau yang suka lebih ke second liner ya SMDR ya seperti itu. Kalau yang suka murni gorengan ya mungkin GIA ya. Tapi ini resikonya tinggi banget ya, sangat tinggi banget. Saya nggak menyarankan GIA. Jadi Anda bisa pakai di trading di Asa atau di Temas ya.
Itu yang selama ini leading ya. SMDR juga sudah mulai bangkit kembali. Bird ini juga dia lumayan ya kalau sektornya rebound kebanyakan juga dia naik ya untuk sektor transportasi ini. Tapi saya jarang boleh dikatakan hampir nggak pernah ya untuk buy jam transportasi ya seperti itu ya. Jarang saya lirik memang untuk sektor transportasi karena eh, saya lihat sih sektor transportasi itu hanya musiman aja. Kalau dia mulai rebound harusnya kita eh, bagus baik ya seperti itu. Tapi dia nggak benar-benar solid ya. Jadi cukup istilahnya ya cukup untuk trading cepat aja ya seperti itu ya. Nggak untuk lama-lama ya untuk sektor transportasi. Kemudian untuk sektor industri, IDX industri. Jadi kalau kita lihat sektor industri ini dia sideways di bawah. Ini dia sudah tes support psikologisnya, sudah mulai rebound. Resistennya sekitar 1180-an ya. Seperti itu ya. Jadi masih ada peluang kenaikannya. Kemudian kalau kita lihat untuk saham-sahamnya di sektor IDX industri, industrial ya. Nah, biasanya ini hanya satu sektor aja sih. Maksud saya untuk IDX industri ini hanya satu satu grup aja ya. Kalau nggak ASII yuk, ya UNTR ya. Ini masih satu grup. Jadi Anda pilih salah satu aja, entah Anda mau pilih Astra atau ASII ya, Astra ya, atau UNTR ya, anak perusahaannya dari Astra. Jadi salah satu. Kalau saya sih lebih cenderung ke ASII ya. Memang ASII terakhir tertekan karena investasi di Goto ya, yang mana dia ada kerugian, tapi kerugiannya itu unrealized ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat UNTR ini terakhir rebound kencang karena sentimen gap ya. Yang terakhir dari sektor yang berhubungan dengan batubara dia tiba-tiba ditutup gap up ya tanggal 17 Maret ya 2023. Tapi biasanya kalau ditutup gap up itu bukan harga sementara ya. Maksudnya bukan harga yang sesungguhnya. Itu biasanya harga sementara ya. Jadi jangan terlalu optimis juga, tetap pasang dari stopnya ya seperti itu ya. Kalau saya sih lebih cenderung ke ASI ya, kalau IDX Industri ya. Nggak perlu lihat yang lain-lainnya. Karena saham-saham yang lainnya ini di sektor IDX Industrial ini eh, kurang menarik ya. Kecuali kalau yang suka second liner atau third liner biasanya BMTR ya. Nah, BMTR ini sebenarnya masih koreksi dalam, tapi kalau yang berani menahan sakit ya, BMTR ini dan juga BIT ada kemungkinan nanti eh, isu lagi proses merger ya. Merger eh, mungkin BMTR dengan MNCN ya. Terakhir sebelumnya BMTR cepat naik tinggi karena isu karena merger ya. Ya, memang sekarang masih cenderung turun ya seperti itu ya, walaupun dia rebound. Jadi yang suka sama yang downtrend yang di bawah ya mungkin bisa pilih BMTR ya yang selain ASI ya seperti itu ya. Atau yang suka fluktuasinya tinggi sih BHIT, tapi saya nggak nyarankan untuk BHIT, mungkin lebih baik ke BMTR-nya ya, seperti itu ya. Atau MNCN ya. Tapi saya sih cenderung BMTR aja selain ASI atau UNTR ya. Kurang lebih seperti itu untuk sektor IDX industrial. Kemudian IDX Tekno, bagaimana Pak Sunar? Kalau kita lihat IDX Tekno ini dia volume transaksi terakhir tinggi ya. Nah, dia testing support area di sekitar 5 ribuan ya. Dia lower low di sini ya. Jadi hati-hati untuk sektor IDX Tekno ini masih cenderung bearish ya. Dan bearishnya ini kalau kita lihat dia lower low dan juga volumenya naik. Nah, tapi kita jangan takut juga, oh biasanya volumenya naik, kalau dia harganya turun, ada kecenderungan dia jebol supportnya. Tapi belum tentu ya, karena di sini ketika dia volumenya naik tinggi, dia rebound hijau ya. Dia konsolidasi. Nah, jadi kita perhatikan aja level 5.000-nya, kalau dia masih bertahan ya masih cukup oke ya. Tapi kalau dia naik ke atas 5.200, itu barusan mulai buy ya. Kalau yang mau beli sektornya memanfaatkan reboundnya sektor IDX Tekno ya. Tapi untuk saran saya sih untuk IDX Tekno ini lebih baik hindari dulu ya. Karena kalau kita lihat di sini untuk IDX Tekno ya yang menarik paling cuma kalau nggak Goto ya Buka ya atau MTK ya biasanya fluktuasinya naik tinggi ya seperti itu ya. Tapi sekarang masih cenderung lesu juga. Jadi hati-hati juga ya. Paling yang sektor tekno biasanya saya perhatikan cuma kalau nggak Goto ya Bukalapak aja. Atau pilihan lainnya, kalau Anda takut perusahaan startup ya mungkin ke DMMX ini ya. Yang terakhir dia lumayan kencang reboundnya ya DMMX ya. Sebelumnya kan dia tertekan juga dan dia sudah mulai rebound ya untuk sektor IDX Tekno ini. Jadi mungkin bisa diperhatikan. Nanti untuk saham-sahamnya akan saya bahas di uh, analisa saham khusus ya untuk mingguan ya untuk beberapa saham ya seperti itu ya.
Jadi yang ini hanya untuk analisa untuk sektoral ya. Jadi kalau kita melihat di sini eh, IHSG ini sudah testing supportnya ya. Sebenarnya kalau bilang maksudnya sudah testing supportnya adalah dia sudah mulai rebound ya. Jadi kecenderungan sekarang dia testing resistance psikologisnya di sini ya 6.700 ya. Jadi tetap support psikologisnya di 6.480 sampai 6.500. Jadi selama bertahan di atas itu masih cukup menarik lah pasar kita ya. Memang cenderung downtrend, tapi kalau kita bicara mengenai market ya pasar itu fluktuasi ya seperti itu ya. Jadi eh, pasar saham itu nggak selalu naik terus, kadang ada saatnya dia turun ya, ada saatnya dia lesu atau sideways ya. Dan kalau saya lihat sih ya SG ini kedepannya masih kecenderungan untuk sideways ya. Tapi selama dia bertahan di atas 6.500 untuk indeks saham kita itu composite itu masih menarik ya seperti itu ya. Kalau yang belum punya sahamnya atau mulai masuk ya seperti itu. Kalau yang sudah punya sahamnya ya jangan lupa kalau dia turun lagi di bawahnya 6480 ya. Kalau bicara mengenai indeksnya ya keluar dari pasar saham atau enggaknya. Karena kalau di bawahnya 6480 bisa trigger kepanikan ya seperti itu ya. Kalau kita lihat dari indeks sahamnya. Tapi kita tetap fokusnya ke portfolio kita. Kalau tadi saya bahas mengenai indeks itu hanya sebagai acuan kira-kira sektor apa yang menarik kita pilih ya seperti itu ya. Untuk di bulan puasa ini dan juga nanti setelah Lebaran Idul Fitri ya. Nah, ada yang bertanya ke saya sebelumnya, Pak Sunar, kalau untuk musim puasa ini apakah kita beli saham-saham yang di sektor konsumer ya seperti itu ya, atau sektor yang berhubungan dengan bahan makanan ya seperti itu ya, atau retail karena ada yang belanja seperti MAPI atau eh, RALS gitu ya. Nah, kalau saya sih fokusnya ke sektornya dan harga sahamnya juga individualnya. Jadi bukan ke sentimen event ya, istilahnya sentimen event ya, seperti itu ya. Karena kalau saya perhatikan ya dari sentimen sentimen bulan puasa sampai dengan setelah Lebaran itu tetap yang terbaik pilihannya adalah sektor dari indeks finance ya. Seperti itu ya. Jadi banking itu masih menarik sampai dengan nanti setelah Idul Fitri ya. Memang sekarang masih cenderung lesu, naik pun kadang-kadang sebentar aja 1-2 hari kemudian dia turun lagi ya. Untuk sektor finance ya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai aman atau tidaknya ya, sebelumnya kan ada yang bertanya apa sebenarnya SPB itu kan dia kena kasus ya, bank run ya, jadi rush gitu ya, banyak nasabah yang narik uangnya sehingga dia kesulitan likuiditasnya. Tapi masalahnya dia di bailout sama pemerintah. Jadi kalau kita bicara mengenai harga saham dan perusahaan itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, harga saham itu bisa turun dalam ya. Nah, kalau untuk perusahaannya sendiri, dia bisa bangkrut atau tidaknya. Nah, kalau dia bangkrut untuk perbankan sih, saya rasa enggak ya. Untuk apalagi kalau bank yang terbesar yang buku 4 ya, BUMN yang saya punya adalah BBRI, BMRI, BBNI ya, tiga ini ya, untuk yang BUMN ya, itu aman ya seperti itu. Aman dalam arti perusahaannya, bukan harga sahamnya ya, beda ya. Jadi harga sahamnya mungkin bisa turun lagi kalau misalnya ada kekacauan, tapi saya rasa sih nggak mungkin ya. Tapi perusahaannya sendiri itu masih cukup kuat, harusnya diselamatkan ya, di bailout ya oleh pemerintah seperti itu ya. Bank-bank yang buku 4. Karena kalau bank buku 4 dia nggak diselamatkan akan menyebabkan kekacauan yang sistemik ya seperti itu ya. Dulu aja saya hanya menyinggung ya, ada satu bank yang diselamatkan sampai kena kasus ya, satu bank ya, karena alasannya bisa memberikan dampak yang sistemik ya. Jadi emiten yang dikhawatirkan ya dalam petik ya saat ini adalah perbankan yang efeknya dari SBB itu justru menurut saya sih untuk yang big banks yang buku 4 apalagi BUMN yang BBRI, BMRI, BBNI itu yang justru paling aman ya karena pemerintah kalau ada kejadian apa-apa ada kemungkinan besar lah 99,999% pasti diselamatkan atau di bail out ya. Tapi kalau untuk bank kecil ya saya rasa mungkin tidak, mungkin ya sedang dalam proses. Kayak dulu ada satu bank kecil yang diproses akhirnya diakuisisi oleh asing ya, pihak Bank Korea ya, pihak Korea. Saya nggak sebutkan emitennya dan sekarang memang efeknya ya harga sahamnya lesu banget ya, gitu ya. Jadi antara perusahaan dan harga sahamnya itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau yang perbankan buku 4 harusnya perusahaannya masih paling aman ya, apalagi kalau BUMN yang buku 4 ya. Kalau harga sahamnya sih ya itu tergantung demand dan supply-nya ya, seperti itu ya. Kalau perusahaannya sendiri ya, kalau dia bank run seperti kasus FBB ya,
kemungkinan besar 99,99% ya pasti diselamatkan pemerintah atau bail out ya seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk di saham perbankan karena dari dulu pengalaman saya 2013 saya bisa bertahan sampai sekarang karena saya kebanyakan porto saya di saham perbankan ya. Dia solid defensif. Karena pengalaman saya, saya ketemu beberapa orang dari 2013 sampai sekarang, itu yang bertahan sedikit banget ya. Dari yang dulu yang di grup saya. Ada beberapa yang saya tanyain, loh kok sekarang nggak aktif lagi? Oh iya Pak Sunar, saya ada kerjaan lain ya. Seperti itu ya. Dan kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan orang itu, saya pancing-pancing, akhirnya dia sharing, dia nyangkut di satu saham ya, seperti itu ya. Nyangkutnya dalam banget. Jadi akhirnya dia give up. Give up itu dia tunggu sampai saham tersebut naik, paling nggak BEP, barusan dia mungkin mau masuk lagi ke pasar saham ya. Karena sebelumnya dia nggak ada money manajemennya, nggak ada strateginya, pokoknya asal buy, uh, naik, ikutan buy ya seperti dia. Tapi ketika turun dia nggak jual ya, nggak pasang stop loss ya. Memang saya nggak menyalahkan juga sih, karena ada yang berpendapat Pak Sunar, saya juga ketemu waktu di meeting live trading ya, satu orang ya. Dia bilang, loh kalau di cut loss ya eman Pak Sunar ya, bahasa Jawanya eman sayang gitu ya. Ya kalau dia naik lagi ya memang eman kalau cut loss ya. Tapi kalau dia turun lagi dalam ya, ya eman juga kalau nggak cut loss ya seperti itu ya. Karena uang Anda itu makin loss ya seperti itu ya. Karena Anda nggak disiplin ya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pasar saham itu memang fluktuasi naik turun ya seperti itu ya. Jadi jangan mengharapkan kita itu hidup enak ya dari day trade saham ya. eh, Trading setiap hari jadi day trader ya. Jadi itu saya nggak menyarankan. Day trader itu adalah sesuatu yang sudah dijalanin ya, bukan dicita-citakan ya. Jadi beda ya. Jangan bercita-cita menjadi seorang full time day trader ya, gitu ya, seperti itu ya. Full time trading gitu ya, susah ya. Karena market itu fluktuasi, nggak setiap hari naik terus nggak ya, seperti itu ya. Nggak bisa setiap hari cuan, nggak bisa ya, seperti itu ya. Ya mungkin kalau Anda beruntung banget bisa aja setiap hari cuan ya. Atau Anda itu tipe yang pump and dump. Jadi kalau kita bicara mengenai strategi untung banyak di saham ya, itu ada salah satu strategi yang jelek banget ya, jahat ya. Itu adalah pump and dump. Jadi eh, kita pilih saham-saham yang nggak liquid, kemudian kita beli, kita share kemana-mana, apalagi kalau influencernya terkenal ya, orang-orang pada beli. Nah, setelah orang-orang pada beli, influencer tersebut yang sudah beli sebelumnya, dia mulai jualan, akhirnya harganya drop lagi ke bawah. Itu sudah sering terjadi ya. Sebelumnya bahkan sempat geger, eh, tapi saya nggak tahu kenapa kok nggak ada kasus juga. Akhirnya ya gitu aja ya, hilang ya, begitu ya. Jadi tetap saran saya selalu sabar, fokus, dan disiplin. Itu saja. Kemudian seperti biasanya saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Jangan lupa cek video yang lainnya ya. Linknya ada di video deskripsi. Ini untuk video-video yang lainnya. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.